Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkatur Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita imani, Allah yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terus setia menyertai dan melindungi kami, yang jauhkan kami dari segala kegagalan, segala cobaan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami tetap sehat dan menikmati kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, di kesempatan hari yang indah ini, hamba berdoa buat mereka yang terus setia mengikuti renungan harian di YouTube ini. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, dalam situasi dan keadaan apapun yang mereka hadapi. Tuhan sertai dan lindungi mereka. Engkau yang memberkati mereka dalam setiap pergumulan, persoalan, apapun yang mereka hadapi. Tuhan berikan jalan terbaik bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya persoalan, masalah apapun, kami percaya Tuhan yang kami imani, Allah yang kami agungkan, tak pernah meninggalkan kami sedetik apapun. Engkau yang selalu memberikan jalan terbaik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, di kesempatan hari yang indah ini, kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu, mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu yang kami renungkan setiap hari selalu memberikan jalan terbaik bagi kami, memberikan hikmat, kekuatan, dan berkat-berkat baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa, dan kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini merupakan ungkapan terima kasih Rasul Paulus kepada semua pemberian jemaat dari kota Filipi. Pada saat itu Rasul Paulus berada di penjara, namun jemaat yang ada di kota Filipi, mereka menunjukkan kasih dan kesetiaan mereka kepada Rasul Paulus melalui setiap pemberian-pemberian mereka kepada Rasul Paulus sebagai bentuk bantuan mereka kepadanya dalam menjalani proses di dalam penjara. Dan surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi, mengingatkan kepada mereka bahwa setiap pemberian apapun yang mereka berikan kepadanya
Allah yang Rasul Paulus imani dan layani, akan memberkati mereka, memenuhi segala keperluan mereka di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita dalam kehidupan kita setiap hari. Seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual, bahkan kebutuhan finansial kita. Terkadang kita khawatir akan masa depan kita sendiri, ataupun ketidakpastian hidup yang membuat kita lupa bahwa ada Bapa di sorga yang tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Allah yang kita imani sudah mengetahui segala sesuatu yang kita perlukan. Misalnya dalam firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita imani, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan, yang terbaik itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita lihat juga di dalam Perjanjian Lama, ketika Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, ia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 8, Abraham dengan yakin dan percaya, tidak memiliki keraguan sedikit pun, ia datang ke mezbah yang ditunjuk oleh Tuhan dan mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi karena ketaatan dan kesetiaannya, pada akhirnya Tuhan memberikan domba sebagai pengganti Ishak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan pada waktu yang sangat tepat. Mungkin saat ini kita sedang menanti-nantikan jawaban doa, tetapi ingatlah bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang sempurna. Dia tahu kapan kita membutuhkan kekuatan, penghiburan, atau bahkan kelegaan. Seperti burung di udara yang tidak menabur, tetapi dipelihara oleh Bapa di sorga. Apalagi kita manusia yang begitu sangat berharga di mata Tuhan, bahkan yang tidak pernah kita rencanakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita diajarkan untuk terus percaya, beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah ada hal yang sedang kamu khawatirkan hari ini? Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Jangan pernah meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang kita imani adalah Allah yang setia, Allah yang kaya, yang sanggup memberikan terbaik bagi kita. Dia yang menolong kita, dan Dialah yang membantu kita dalam setiap keterbatasan kita. Dialah sumber berkat, Dialah sumber pengharapan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dimanapun kita berada, berharaplah kepada Tuhan. Percaya dengan iman keyakinan kita bahwa Allah yang kita imani, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan burung di udara yang tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara. Matius 6 ayat 26. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia, seringkali kita memutarbalikkan hal ini. Kita lebih mengutamakan setiap kebutuhan kita setiap hari. Kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Dia yang akan menyediakan segala keperluan kita yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tahu segala kebutuhan kami sebelum kami mengatakannya. Tuhan, Engkau yang mengetahui segala harapan kami, segala keperluan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan yang sangat terbaik bagi kami di waktu yang tepat ya Tuhan. Bapa di surga, tolong kami agar selalu bersabar dan menanti setiap jawaban Tuhan, dan tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup kami, dimanapun kami berada, kami selalu mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala maut, kecelakaan apapun yang selalu mengintimidasi kehidupan kami, yang tanpa kami sadari hidup kami sering terancam oleh bahaya. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami dalam berbagai kegiatan aktivitas yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan keluarga kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kehidupan kami selalu berharap kepada Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan, keperluan kami tanpa kami sadari. Tuhan, Engkau telah menyediakan yang kami inginkan, dan hanya kepadamu ya Tuhan kami terus datang dan berharap kepada pertolongan-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.